Wah, tukang topeng monyet pada kumpul nih sahabat. Mau collab bikin pertunjukan kayaknya. Tapi kok monyetnya di kandang terus sih? Biasanya kan disuruh naik sepeda kecil atau pakai topeng gitu. Oh, ternyata mereka bukan mau beraksi sahabat. Jadi, abang-abang tukang topeng monyet ini ramai-ramai datang ke Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon untuk menyerahkan 14 ekor monyet ke petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA setempat. Selama ini, monyet-monyet tersebut dimanfaatkan untuk mendulang rupiah dengan cara mengamen keliling kampung. Kenapa monyetnya diserahkan ke dinas? Oh, karena udah layaknya, udah diserahkan dari sananya, dari atasan nenek moyangnya apalah gitulah. Jadi nanti untuk selanjutnya Bapak akan bekerja apa nanti? Kerja jualan sembarang. Berarti Bapak nggak menyesal dengan adanya pemberian Karena monyet? udah diikhlaskan. Sebelum diterima BKSDA, belasan monyet itu diperiksa terlebih dahulu kesehatannya oleh dokter hewan guna mengetahui ada tidaknya penyakit menular seperti tuberkulosis atau rabies. Selanjutnya, monyet ekor panjang ini akan diobservasi sebelum dilepas ke alam bebas. Ya sahabat, penyerahan belasan monyet ekor panjang ini sekaligus menindaklanjuti larangan eksploitasi topeng monyet yang diatur dalam undang-undang karena dinilai sebagai penyiksaan terhadap satwa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi Kania. Selamat pagi Topan. Gimana nih sahabat RTV mungkin masih ngantuk jam segini? Ayo dong, harus bangun ya. Semangat karena ini sudah hari Jumat. Hari Jumat udah tanggal 20, berarti biasanya sudah baru berpikir, wah bentar lagi gajian nih. Betul. Oh, gitu ya, itu yang bikin semangat ya. Tapi sebelum itu karena udah mau menuju weekend juga tetap harus semangat karena menyiapkan besok sudah mau liburan kan. Bisa nonton di Lensa Indonesia pagi hari ini karena kita punya referensi tempat-tempat yang menarik ya untuk dikunjungi. Ya, kalau gitu langsung aja ya kita saksikan Lensa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya, Kenia Gusneni. Dan saya Ahmad Topan. Aduh Topan, pagi-pagi gini kok rasanya udah lapar aja ya. Pingin kayak apa ya, makan makanan khas Jawa gitu loh. Nah ini nih, banyak banget nih memang orangnya baru datang ke kantor, udah lapar, udah rencanain apa yang makan apa nanti ya. Padahal masih pagi ya. Betul, nah gimana kalau kita coba main ke Klaten, karena di sana ini ada pasar kuliner khas Jawa. Dan lebih unik lagi, ini cara pembayarannya pakai tanah liat. Waduh, kok pakai tanah liat? Kok bisa gitu sih, Pan? Tuh, penasaran kan? Langsung aja kita lihat liputannya. Sugeng Rawuh sahabat RTV. Ini dia lokasi wisata kuliner tradisional Lokabatari yang ada di Kampung Padakan, Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Di sini pengunjung dapat menikmati makanan tradisional dikelilingi hamparan sawah dan kolam ikan khas pedesaan. Nah, kalau cuaca cerah kayak gini, pengunjung juga bisa melihat indahnya Gunung Merapi dan Merbabu, sahabat. Di antara beragam makanan dan minuman yang ditawarkan di sini, ada pecel gendar, es dawet, getuk, dan masih banyak lagi. Menariknya lagi, alat pembayaran di sini tidak menggunakan uang tunai, melainkan koin gerabah atau tanah liat. Caranya, pengunjung harus menukarkan uang rupiah dengan koin gerabah di lokasi yang ditentukan. Koin gerabah sendiri tersedia mulai dari pecahan Rp2.000, Rp5.000, sampai Rp10.000. Kami kan kembali ke tradisional, jadi kreweng itu kami gunakan sebagai transaksi di sini. Makanan tradisional banyak sekali nggih. Mungkin diantaranya ada sego wiwit, kemudian gendar pecel, kemudian sego welut, kemudian dan sini tuh yang ikon juga bebek blondo, pondok blondo.
Dengan banyaknya pengunjung yang datang, tentunya membawa angin positif terhadap perekonomian ibu-ibu setempat. Para pengunjung sendiri mengaku puas dan seakan bernostalgia dengan camilan-camilan tempo dulu yang kini mulai sulit ditemukan. Ini beli renjungan, cenil, ketan, sama lopes, 5.000. Rame. Nah, kalau mau mampir ke sini, sebaiknya datang lebih awal supaya belum terlalu ramai ya sahabat. Jam 6 pagi juga udah buka kok. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji, RTV. Selanjutnya sahabat RTV, kalau peristiwa yang satu ini harus jadi pelajaran untuk kita semua. Karena gara-gara membakar sampah, api yang tak terkendali justru menyambar sebuah bangunan SMP negeri di Pesawaran, Lampung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 3 kelas dan ruang rapat guru hangus dilalap si jago merah. Siswa-siswi SMP Negeri 6 Pesawaran Lampung hanya bisa menatap panik saat kelas mereka terbakar pada Kamis pagi. Peristiwa kebakaran ini terjadi saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Murid dan guru hanya bisa menyelamatkan diri keluar dari kelas saat api mulai membesar. Beberapa murid mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Namun api yang sudah terlanjur membesar terus melalap beberapa bangunan sekolah. Api diduga berasal dari sampah yang sedang dibakar petugas kebersihan sekolah. Namun api membesar tak terkendali dan membakar ruang rapat guru, ruang penjaga sekolah, dan 3 ruang kelas. Dinas Pemadam Kebakaran menurunkan 3 unit mobil damkar untuk memadamkan api. Setelah proses pemadaman selama 2 jam, api pun bisa dikendalikan. Dalam hal ini tidak ada korban jiwa, hanya saja kerugian sekitar lebih kurang 200 juta. Penyebab kebakaran yaitu karena musibah murni atau bakar sampah. Dalam hal ini barang-barang yang ada di lokasi sekolah telah dievakuasi dalam keadaan aman. Saat ini pihak sekolah sedang mendata berkas-berkas yang hangus terbakar. Untuk sementara proses belajar mengajar akan berlangsung secara bergilir. Dari Pesawaran Lampung, Ferry Novianto, RTV. Sahabat, setelah 11 hari buron, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya tertangkap. Tersangka tertangkap di salah satu rumah kosong yang selama ini menjadi titik pencarian polisi. Ya, proses penangkapan tersangka berlangsung dramatis karena polisi dihadapkan dengan puluhan warga yang ingin main hakim sendiri terhadap tersangka. Anggota Reserse Polres Padang Pariaman ini berusaha untuk mendobrak pintu sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Kamis sore. Bukan tanpa alasan, karena rumah kosong ini ternyata menjadi tempat persembunyian IS, tersangka pembunuhan sekaligus pemerkosaan gadis penjual gorengan pada 8 September lalu. Karena sudah diketahui keberadaan IS, warga pun mengepung rumah tersebut. Emosi warga semakin tak terkendali dan berupaya merangsek masuk rumah tersebut sehingga menyulitkan polisi untuk menangkap IS. Setelah menelusuri seluruh bagian rumah, IS ternyata bersembunyi di atap rumah kosong tersebut. Polisi dan warga pun berusaha menarik paksa tersangka IS turun dari plafon rumah. Setelah tertangkap, polisi berusaha mengamankan tersangka dari amukan warga. Tersangka pun diamankan sementara di sebuah kamar sebelum melakukan evakuasi tersangka keluar dari rumah kosong tersebut. Upaya evakuasi tersangka juga mengalami hambatan karena warga sudah berkumpul di depan rumah. Polisi kembali kesulitan untuk menenangkan warga dan meminta warga untuk menjauh dari rumah persembunyian IS. Dan akhirnya tersangka IS berhasil dievakuasi ke mobil yang disiapkan polisi dan selanjutnya tersangka IS dibawa ke Mapolres Padang Pariaman. Mobil anggota kepolisian pun nyaris diamuk warga. Pihak Mapolres Padang Pariaman mengaku tak menyangka tersangka bersembunyi di rumah yang selama ini menjadi wilayah pencarian pelaku. Dan ada satu rumah yang kosong yang kami sebelumnya sudah sering lalui
pencarian itu tersangka ada di dalamnya dan tersangka berada di atap rumah. Jadi benar-benar tidak nampak kalau secara penglihatan biasa ataupun penyisiran biasa. Butuh 11 hari lamanya untuk melakukan pengejaran terhadap IS sejak ditemukannya jasad perempuan yang diketahui bernama Nia Kurnia terkubur di lahan perkebunan di Korong Pasa, Kelombang, Nagari Kayu Tanam. Polisi masih mendalami motif pelaku melakukan pembunuhan keji terhadap gadis berusia 18 tahun, termasuk ada tidaknya pelaku lain yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Joabdi Nursyah, RTV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini jelang Pilkada Jakarta. Dua pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini gencar sowan ke tokoh politik nasional. Nah, kali ini pasangan Pramono Anung Rano Karno menemui Basuki Cahayapurnama untuk membahas program Ahok yang bisa dilanjutkan. Nah, ini sedangkan Topan, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono menemui Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta pandangan SBY tentang pembangunan Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno menemui Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Simpang Susun Semanggi, Jakarta, Kamis siang. Pertemuan ini membahas beberapa program Ahok yang akan dilanjutkan oleh pasangan Pram dan Rano jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Simpang Susun Semanggi dipilih jadi tempat pertemuan karena dianggap sebagai salah satu warisan Ahok selama menjabat gubernur Jakarta. Selain Simpang Susun Semanggi, ada beberapa hasil kinerja Ahok selama menjabat. Di antaranya adalah kebijakan Monas bebas PKL, menggusur lokalisasi Kalijodo, membangun ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA, membentuk pasukan oranye yang menangani sarana dan prasarana umum, relokasi warga bantaran Sungai Ciliwung di Kampung Pulau, dan underpass Mampang Kuningan. Gubernur-gubernur yang ada yang sudah meninggalkan legasi yang baik bagi Jakarta tentunya diteruskan. Salah satu peninggalan yang luar biasa dari Pak Ahok adalah di Simpang Semanggi ini. Maka kenapa kemudian ketika Pak Ahok menawarkan di Simpang Semanggi, saya sangat senang sekali. Ahok menegaskan pemimpin harus bisa meninggalkan warisan yang bermanfaat di Jakarta. Nah, kita ingin sumber daya manusia semua dengan uang yang ada, dengan ide-ide yang ada, bagaimana Pemda dengan swasta, dengan warga Jakarta, di mana pemerintah pusat bisa saling kerjasama. Ya, tentu kami berkewajiban, calon dari PDI Perjuangan tentu harus meninggalkan legasi yang baik. Sementara itu, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil dan Suswono menemui Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono di Cikias, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ini, RK dan Suswono meminta pandangan SBY tentang pembangunan Jakarta. Diberi nasihat tentang kepemimpinan, diberi nasihat agar pemimpin selalu diberi kesabaran, amanah, mengurusi mayoritas yang paling bawah, katanya beliau ya, yang harus diurusin, mengatasi kekumuhan, tolong diprioritaskan, menghijaukan Jakarta. Di tahun-tahun pertama juga beliau sangat apresiasi, karena beliau dulu juga punya mimpi menghijaukan kota-kota Indonesia. Ya. Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju cukup memiliki pengaruh dalam perpolitikan kota Jakarta. Pada pemilu 2024 kemarin, partai ini berhasil memperoleh 444.000 atau 7,3% suara. Hasil ini membuat Demokrat mendapatkan 9 kursi di DPRD Jakarta. Penetapan pasangan calon peserta Pilkada Jakarta akan berlangsung 22 September besok. Dan pelaksanaan kampanye akan dimulai dari tanggal 25 September hingga 23 November mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat dan Jakarta, Tim Liputan RTV.
Sahabat, setelah dinanti-nanti kehadirannya, Presiden terpilih Prabowo Subianto justru mendadak batal hadir nih Topan pada Rapimnas Partai Keadilan Sejahtera. Padahal spanduk sambutan untuk Prabowo telah dipasang. Iya, benarkah Prabowo harus menghadiri pertemuan di luar negeri sebagai Menteri Pertahanan? Sebab setidaknya sudah beberapa kali Prabowo tidak menghadiri undangan dari PKS. Kamis siang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memulai gelaran rapat pimpinan nasional atau Rapimnas di markasnya di wilayah TB Simatupang, Jakarta. Namun ada yang menjadi sorotan media dalam gelaran Rapimnas PKS ini. Presiden terpilih Prabowo Subianto yang diketahui akan hadir dalam Rapimnas PKS ternyata batal hadir. Padahal banner besar sudah disiapkan untuk menyambut Prabowo Subianto. Tak hanya banner selamat datang bagi Prabowo, PKS juga menggelar karpet merah untuk menyambutnya. Juru bicara DPP PKS Ahmad Mabruri menjelaskan alasan ketidakhadiran Prabowo Subianto. Pagi ya, kita dapat kabar Pak Prabowo tidak bisa hadir karena ada tugas kenegaraan kunjungan ke Filipina. Ya, walaupun sudah kita siapkan, ya, maka Rapimnas tetap berjalan ya karena memang sudah kita agendakan sejak lama. Tugas kenegaraan ke Filipina menjadi alasan ketidakhadiran Prabowo Subianto. Apakah sebuah kebetulan? Karena ini menjadi kedua kalinya Prabowo batal penuhi undangan PKS sejak terpilih menjadi presiden pada pemilu. Warganet di media sosial pun mencibir PKS tak dianggap Prabowo. Ketidakhadiran Prabowo yang pertama adalah saat perayaan ulang tahun PKS pada 27 April lalu. Alasan ketidakhadiran Prabowo saat itu karena Prabowo juga sedang menggelar acara silaturahmi di kediamannya. Namun PKS meyakini komunikasi politik dengan Prabowo tetap terjalin, meski belum diketahui apakah PKS akan memiliki jatah kursi menteri saat Prabowo memimpin pemerintahan baru. Saya belum ada kabar dari pimpinan PKS, ya, belum ada bocoran-bocoran, ya, tetapi kita tunggu saja. Toh penyusunan kabinet masih 1 bulan lagi ke depan pengumumannya. Dari Jakarta, Salsabila Aktiri, Fajar Rizky, RTV. Topan, yang namanya sampah kan biasanya dibuang begitu aja ya. Tapi ternyata sampah bisa loh berubah menjadi emas. Jadi emas, gimana caranya Ken? Nah, caranya ditabung di bank sampah Topan. Penasaran kan? Yuk langsung kita lihat aja liputannya. Awalnya sih dari tahun 2018, karenanya saya yang sekarang nerusin Bapak. Karena saya kepengen megang uang gitu ya, jadi saya apa aja saya jadiin duit, saya mau ikut bank sampah, jadi buat ke tabung emas. Kalau emasnya sih saya belum, cuman kalau uangnya ya saya ngambil waktu saya mau umroh. Nanti gitu. Mau ditambahin lagi dong, Mbak? Mau saya tambahin lagi. Okay. Ntar mungkin saya giatin lagi. Biar bisa jadi emas. Biar jadi emas sih. Mau nimbang? Nimbang. Oh, nimbang, Wah. Edukasinya pertama tentunya memotivasi harga
sampah dulu. Yang tadinya tidak berharga sampah ngumpul, tapi setelah dipilah, dikelompokkan besar menjadi berharga. Minimal dikelompokkan dulu, sampah basah, sampah kering, dan sampah berbahaya. Nah setelah 3 berkelompok, sampah kering dipilah. Yang tadinya sampah kering hanya 1.000 atau 500, dipilah lagi, bisa menjadi 4.000, 5.000. Nah dari situ mereka jadi antusias. Wah rupanya sampah itu tadinya sampah di Gunung Laler bisa menjadi uang. Itu menjadi kebiasaan sangat baik. Kenapa sangat baik? Yang tadinya sosial menjadi memiliki nilai tinggi, apalagi dimasukkan lagi ke tabungan emas. Kenapa tabungan emas bagus? Karena nilai emas sampai saat ini kan naik terus. Ya mungkin kalau rupiah jatuh dengan harga dolar, tapi emas itu stabil malah naik. Kita melayani sangat retail ya, sangat kecil ya. Jadi berapapun nilainya, sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat ini ditimbang, kemudian langsung dikonversi dalam bentuk gram emas. Tentu saja kita ingin yang pertama masyarakat tahu mana investasi yang baik untuk masa depannya. Kita tahu saat ini kan bahwa banyak investasi di luar sana yang ya suatu saat mungkin beresiko tinggi, kadang ilegal, kemudian juga merugikan next time-nya merugikan si nasabah itu sendiri. Nah, saat ini di Pegadaian ada kita program yang memang investasi emas yang resmi, yang diawasi oleh OJK. Jadi di samping dia bisa mengubah habitnya peduli terhadap lingkungan, kemudian juga bisa mulai berinvestasi 4 demi masa depan. Sekarang kita berwisata religi ke masjid terbesar kedua di Indonesia, yaitu Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Ya, selain sebagai tempat ibadah, di Masjid Al-Akbar ini warga juga bisa berwisata dengan naik ke menara pandang setinggi 99 meter. Seperti apa keindahannya? Kita lihat bersama, dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Lensa Indonesia Pagi. Saya Kenia Gusnaini. Dan saya Ahmad Topan mewakili segenap kru yang tugas undur diri. Terima kasih atas perhatian kamu, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kubah cantik berbentuk oval berwarna biru dan menara setinggi 99 meter yang menggambarkan Asmaul Husna menyambut setiap pengunjung yang datang. Inilah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Masjid yang didirikan oleh Wali Kota Surabaya Sunarto Sumoprawiro dan Wakil Presiden Tri Sutrisno ini diresmikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000 lalu. Masjid seluas 22.000 meter persegi ini didesain sebagai tempat ibadah sekaligus tempat wisata bagi masyarakat. Taman masjid yang teduh dan dipayungi rindangnya pepohonan membuat warga bebas beraktivitas, terutama bagi yang membawa anggota keluarga. Kalau mau mengagumi keindahan masjid dari atas, kita juga bisa ikut wisata menara masjid.